Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah khususnya yang tergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Fatonah Kota Bekasi, dan seluruh tamu Allah khususnya jamaah haji Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para ahli warisnya, hingga insya Allah sampai kepada kita semua yang ittiba kepada segala sunnahnya. Bapak dan Ibu, para tamu Allah yang dirahmati Allah, kembali Abah sebagai perwakilan dari KBEHU Al-Fatonah ingin sekali lagi menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah haji. Kemarin dalam pertemuan yang lalu Abah sudah menyampaikan bagaimana perjalanan haji tahapan demi tahapan yang harus dilalui, termasuk mencakup rukun, wajib, dan sunnah haji juga sudah digambarkan dalam pertemuan dahulu. Untuk kali ini Abah ingin membahas tentang sedikit masalah kaitannya dengan haji, yaitu umroh. Karena kita tahu insya Allah bahwa pelaksanaan ibadah haji kita akan mengambil tata cara tamattu, di mana umroh dulu dilakukan, baru setelah itu kita akan melaksanakan haji. Dan kenapa kemarin masalah haji Abah bahas lebih dahulu ketimbang umroh ini? Karena perjalanan haji ya sedikit agak rumit, tahapan-tahapan yang harus dilalui cukup banyak, termasuk waktu-waktunya. Maka umroh ini Abah sengaja dibuat yang kedua karena simpel, sangat sederhana, dan sangat mudah baik dipahami ataupun diingat ya. Dan bagi Anda yang mungkin baru saja menyimak video ini, silakan bisa menyimak video lain tentang hajinya masih di channel yang sama. Baik, langsung saja kita kepada materi, bahwa yang Abah jelaskan kemarin bahwa untuk pelaksanaan haji kita dengan cara tamattu, yaitu umroh dulu baru kemudian haji. Tata haji, tata caranya sudah kita bahas kemarin, dan kali ini kita fokus untuk masalah umrohnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para tamu Allah rahimakumullah. Sebelum kita berbicara jauh tentang tata cara berikut teknis pelaksanaan umroh, ada baiknya kita memahami dulu tentang pengertian umroh ini. Kita paham betul dan tahu tentang pengertian umroh ini, yaitu berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ihram dari mikot makani atau tempat dengan cara tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul ya. Sekali lagi, berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ihram dari mikot makani, artinya niat, dengan cara tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, itu pengertian dari umrah. Sangat simpel, sangat sederhana. Jadi dalam umrah ini kita tidak mengenal ada istilah mabit, tidak mengenal istilah jumroh, tidak mengenal hal-hal yang terkait dengan haji. Itu saja ya. Kemudian umrah itu sendiri terdiri atau dibagi menjadi dua macam, yaitu umroh yang dikerjakan sewaktu-waktu di luar waktu musim haji.
Bapak Ibu badan sehat, punya rezeki, silahkan melaksanakan umroh, yaitu umroh yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan haji, karena dikerjakan di waktu atau di luar waktu musim haji. Kemudian ini kita yang kedua, insya Allah. Yang kedua, apa itu? Yang dikerjakan dalam rangkaian ibadah haji. Tentu saja dalam bulan haji, di musim haji. Maka kalau umroh yang berdiri sendiri disebutnya mikot makani saja, tempat saja, waktunya bebas. Tapi kalau kaitannya dengan haji, maka waktunya harus tertentu, yaitu di bulan atau di musim haji. Disebutnya bukan mikot makani lagi. Kalau makan tempat, kalau zamani waktu, yaitu ditentukan dengan waktunya, yaitu di musim haji umrohnya. Tidak bisa ini berdiri sendiri di musim haji, harus dikaitkan dengan ibadah haji. Jadi umroh dulu, baru melaksanakan haji. Insya Allah yang akan kita lakukan adalah ibadah haji dengan cara tamattu, ya. Abah sudah jelaskan kemarin, ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Kemudian kita lihat pekerjaan umrah itu berkisar apa saja. Sangat sederhana. Kita lihat ihram di mikot. Ihram di mikot maksudnya niat. Niat untuk melaksanakan umrah. Kita berihram, kemudian kita berniat labbaik Allahumma umrotan. Kemarin kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Ini kalau umrah sudah dikerjakan. Ihramnya di mana? Di mikot. Tempatnya di mana? Insya Allah Abah sudah jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Kita kalau insya Allah qadarullah dapat kebagian di gelombang kedua, di mana gelombang kedua itu ke Mekah dulu ya, baru ke Madinah, kita paham. Sekiranya qadarullah Allah takdirkan kita mendapatkan gelombang kedua, ihram atau niatnya ini kita akan lakukan di Qarnul Manazil atau di Yalamlam. Kemarin sudah Abah jelaskan di mana posisi Qarnul Manazil, di mana posisi Yalamlam. Sudah jelas kemarin ya, yaitu pesawat melintas meskipun kita bukan penduduk Qarnul Manazil, meskipun kita bukan penduduk Yalamlam, tapi kita melintasi tempat itu. Sementara kita datang ke Mekah itu bukan untuk ziarah biasa. Datang ke Mekah dengan berniat umrah atau berniat untuk haji. Maka kita di sana melafalkan niat. Ya, tempatnya, titiknya sudah jelas. Bahkan untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para tamu Allah yang Abah hormati, pihak pesawat dalam hal ini pilotnya atau co-pilotnya, petugas pesawat lah di pesawat akan mengumumkan kira-kira saat itu kita posisi di mana. Biasanya 30 menit sebelum kita masuk zona mikot, itu pilot itu sudah mengumumkan atau krunya sudah mengumumkan bahwa 30 menit dari sekarang kita akan memasuki wilayah atau zona mikot, di mana kita akan melafalkan niat umrah kita. Bahkan Bapak Ibu akan melihat juga di samping pengumuman, biasanya di setiap tempat duduk itu, khususnya untuk pesawat Saudi Airlines, itu ada screen ya. Di sana untuk melihat posisi pesawat kita dan sebagainya juga tertulis. Ada kurang lebih kita akan masuk zona mikot sekian menit lagi. Kita bisa melihat dari layar yang kecil yang biasanya ditempatkan di tempat duduk, di belakang tempat duduk masing-masing penumpang biasanya ada. Di sana kita bisa lihat kira-kira berapa menit lagi saatnya kita akan masuk mikot ya. Nah, maka kami mengharapkan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk mikot kurang lebih 1 jam, 1,5 jam ya, sebelum masuk mikot ya, kita sudah bersiap-siap, terutama untuk bapak-bapak ya, sudah bersiap berpakaian ihram, kemudian sudah tidak menggunakan dalaman lagi ya, sudah tidak berpeci seperti Abah saat ini, kaos kaki dilepas dan sebagainya. Kita hanya menggunakan atau memakai 2 lembar kain ihram saja. Maka dalam teknisnya Abah sudah menyampaikan,
biasanya untuk memudahkan saja. Ini bukan hukum ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Biasanya untuk jamaah pria ini dari asrama haji kita sudah memakai ihram bawahannya saja. Karena yang agak repot memakai bawahannya ya. Memakai bawahannya saja, sementara dalaman masih dipakai, ya maaf, dalaman masih dipakai, atasnya masih pakai jaket kah, pakaian biasa seperti kita saat ini ya, silahkan. Karena penerbangan cukup jauh, kurang lebih 9 jam 20 menit penerbangan kita. Sementara titik mikot nanti antara 15, antara 12, antara 20, antara 17 menit sebelum landing. Maka kalau kita sudah berpakaian ihram sempurna dari mulai asrama haji, khawatir ya kita kedinginan lah dalam pesawat. Maka Abah mengatur seperti itu, atasnya masih pakaian biasa, ada yang pakai jaket, lapisan dan sebagainya. Sementara untuk ibu-ibu, untuk jamaah wanita biasanya sudah siap dari mulai asrama haji. Tinggal barangkali nanti kalau ada pergantian, misalnya kurang yakin nih pakaian kita, kurang yakin dalaman kita, misalnya buat ibu-ibu, silahkan bisa berganti dengan menggunakan kamar kecil yang ada di pesawat. Nah, disunahkan dalam hal ini, sebelum mikot, sebelum niat, kita memakai wewangian, parfum, dan sebagainya, yang sekiranya tidak dikenakan langsung kepada pakaian kita. Kenakan di bagian badan kita, di mana tempat-tempat yang sensitif ya. Kita gunakan parfum itu, silahkan secukupnya saja. Ya masih boleh, karena apa? Kita belum berniat. Gunting kuku, gunting rambut masih boleh, selama belum berniat. Maka, kalau misalnya sudah diumumkan 30 menit dari sekarang, makin bersiap kita. Makin bersiap, banyak beristighfar, dan lain sebagainya. Karena sebentar lagi kita akan berihram, atau berniat ihram. Kalau berihram pakaiannya saja mungkin ya, yang dimaksud ihram di sini adalah telah berniat. Nah, maka kalau sudah masuk kurang lebih 5 menit lagi diumumkan oleh pihak kru. 5 menit dari sekarang kita akan masuk zona mikot. Biasanya Saudi Airlines menggunakan 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Jadi kita mudah menangkapnya. Nah, kurang lebih 5 menit kita hitung mundur. Sampai kurang lebih 1 menit bersiap, setengah menit bersiap gitu ya. Masing-masing melihat waktu yang ada, kemudian insya Allah nanti dipimpin untuk mulai niatnya ketika waktu diperkirakan memang sudah tepat di posisi Qardul Manazil atau di Yalamlam. Boleh kurang, boleh lebih, boleh tepat ya, wallahu alam. Hanya nanti GPS ya, GPS pesawat yang menentukan titik itu. Nah, kalau sudah berniat, labbaik Allahumma umratan, ingat, sampai 3 kali Abah mengingatkan, dari situlah kita masuk rambu-rambu larangan atau dibolehkannya ketika kita berihram. Ya, kalau sudah berniat, kita sudah masuk rambu tuh. Ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak, ini jangan, dan sebagainya ya. Abah sudah jelaskan tentang larangan-larangan ihram. Di antaranya yang paling bisa kita ingat adalah tidak pakai parfum ketika sudah berniat. Badan ini kurang seger, ya jangan dilanggar. Ya, yakin saja bahwa badan kita wangi di hadapan Allah. Ya, awas, tidak memakai parfum, tidak menggunting rambut, tidak menggunting kuku, dan hal-hal lainnya yang terkategorikan terlarang ya, atau tidak boleh dilanggar ketika kita berihram. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dengan teknis Abah ya. Jadi ketika sudah turun dari pesawat, kita sudah berihram dan sudah berniat. Tadi ada catatan penting, ketika sudah berniat, udah labbaik Allahumma umratan, apa bacaan yang disunahkan, yang diperbanyak adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak baca itu. Mau dipimpin sendiri atau bergumam sendirian. Ya, tidak ada yang memimpin. Dengan diri, suara yang terdengar dengan telinga sendiri. Labbaik Allah, pelan. Kalau misalnya lelah membaca talbiyah, ingat kita dalam keadaan ihram. Mulut jangan semulut-mulutnya, kuping jangan sekuping-kupingnya, mata jangan semata-matanya. Maksudnya, jangan melihat hal-hal yang kira-kira dianggap mandorot. Mulut kita jaga, ya.
tidak ada canda, tidak ada tawa dan sebagainya. Hilangkan semua hubud dunia, kecintaan dunia ketika kita sudah berihram. Telinga pun awas, gunakan untuk hal-hal yang baik saja. Kalau Bapak Ibu bawa handphone, headset dimasukkan, dengarkan Al-Quran. Atau apa saja yang maslahat, apa saja yang baik, ya. Tidak kesana sini, baik hati, pikiran, dan lain sebagainya. Fokus. Saat ini kita sudah berihram, sudah niat untuk umrah, ya. Ihram kita, jaga semuanya. Turun dari pesawat, kita sudah berihram, artinya sudah berniat. Kemudian nanti naik bis dan sebagainya, ingat, ya, kita sedang berihram di bis, banyak baca Quran, talbiyah, atau apa saja, basahi lisan kita dengan asma Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Terus apa yang kita bisa. Mau baca Quran boleh dan sebagainya. Jangan banyak ngobrol, awas. Ketika berihram, jangan banyak ngobrol, khawatir obrolannya melantur jauh kemana-mana. Ya, ingat, sangat begitu utama. Ketika berihram untuk umrah atau haji, Masya Allah, tabarakallah, banyak doa di situ. Tahmid, tahlil, takbir, insya Allah, Allah kabulkan semua keinginan kita, semua hajat kita ketika kita berihram untuk umrah atau haji. Jaga ihram kita. Bukan jaga hanya pakaiannya saja tadi yang penting. Tentu saja pakaian juga hindarkan dari hal-hal yang najis. Ke kamar kecil hati-hati. Dan awas, tidak boleh berdua bagi yang tidak uzur. Cukup sendiri saja. Mau ke toilet, mau ganti dalaman, jangan berdua. Ya, cukup sendiri saja kecuali bagi orang-orang yang uzur tertentu yang memang perlu kita bantu. Misalnya sudah tidak mampu lagi pakai, maaf, ya, dalaman dan sebagainya perlu dibantu. Kalau memang masih sehat segar tidak boleh berdua, ya. Sampai dengan nanti kita tiba di pondokan atau di maktab, ya. Orang haji mengenal maktab, ya. Padahal maktab itu sendiri berarti kantor, ya. Tetapi oke, mengenal maktab atau pondokan atau hotel, ya, di mana kita nanti ditempatkan. Sampai di hotel, sampai di pondokan dalam keadaan ihram tetap, ya. Awas, begitu sampai Mekah, begitu pondokan jangan ganti baju biasa, nggak boleh, ya. Nggak boleh, oh karena biasa nih sudah ini, saya ganti baju, maksudnya untuk bapak-bapak, ya. Kalau untuk ibu-ibu bebas, ya, mau ganti warna apapun silahkan, tapi ingat gantinya sendiri saja di kamar kecil atau di mana saja yang kira-kira tidak terlihat orang lain. Kalau mau berganti juga bapak nih, silahkan ganti, ya. Misalnya tadi merasa ada sesuatu yang kurang pas nih, saya mau ganti ihramnya, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan diganti dengan pakaian biasa, seperti Abah saat ini, nggak boleh. Tetap 2 lembar kain yang digunakan untuk ibu bebas, ya. Kemudian setelah itu kita terus di pondokan istirahat. Biasanya kita beristirahat, ya tergantung, ya, bisa 2, 3 jam, 4 jam, sebegitu sampai. Nggak langsung begitu datang langsung kita ke Masjidil Haram, tidak. Kita istirahat dulu karena perjalanan dari tanah air cukup panjang, lelah kita. Maka beristirahat, makan yang cukup, minum yang cukup, tidur sebentar, walaupun beberapa saat kita tidur. Nah, kemudian awas, ya, kita masih berihram, langsung kita ke Masjidil Haram. Langsung kita ke Masjidil Haram Makkah, ya. Tentu sepanjang perjalanan kita talbiyah dan sebagainya. Ya, ingat masih dalam berihram. Begitu sampai di Masjidil Haram, ya, Abah sudah menggambarkan kemarin pakaian ihram untuk bapak-bapak tidak lagi diselimutkan. Ingat, kita bersiap untuk tawaf, bagian kanan dibuka. Atau dalam istilah lain ittiba, bagian kanan dibuka karena kita mau melaksanakan tawaf, ya. Pundak kanan terbuka, kemudian langsung kita melaksanakan tawaf, ya. Bagaimana tata cara tawaf sudah Abah gambarkan kemarin, bahwa tawaf memutari atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, berawal dari Hajar Aswad, kemudian berakhir 7 putaran juga di Hajar Aswad. Setelah itu kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kita sebut sholat sunat tawaf, ya. Ada orang juga yang menyebut sholat sunat di belakang maqam Ibrahim. Silahkan saja, intinya setelah tawaf itu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Pada saat tawaf, Abah ingatkan kemarin, khusus untuk umroh, 3 putaran pertama bapak-bapak disunahkan untuk ramal.
Ramal apa? Lari kecil. Oh, padat, bagaimana mau lari kecil? Isyarat saja. Isyarat seperti kita melakukan lari kecil seperti layaknya bagaimana, tapi hanya isyarat saja karena padatnya jamaah ya. Tidak harus menunggu kosong dulu baru bisa bertidak. Jadi disunahkan itu 3 putaran, keempat, kelima itu jalan seperti biasa. Ingat, ini hanya dalam umroh saja. Sementara nanti Bapak melaksanakan tawaf sunnah ya, atau tawaf wada atau ifadah, tidak ada ramal, tidak ada lari kecil, ini hanya umroh saja. 7 putaran selesai, salat sunnah 2 rakaat, kemudian kita beristirahat sejenak ya. Beristirahat sejenak, silahkan bisa minum air jam-jam dan lain sebagainya. Awas, masih berihram ya, masih berihram. Mohon diingat untuk bapak-bapak, ketika salat sunat 2 rakaat, pakaian ihramnya sudah tidak membuka bagian kanan lagi, sudah diselimutkan seperti yang pernah kita ajarkan, kita pernah pelajari. Jadi bagian pundak dua-duanya tertutup ketika melaksanakan sholat ya. Setelah cukup beristirahat beberapa saat, minum jam-jam puas, langsung kita ke mas'a. Apa itu mas'a? Yaitu tempat untuk melaksanakan sa'i ya, mas'a disebutnya. Abah sudah gambarkan, kita mulai harus dari sofa. Inna sofa wal marwata min syairillah, dan seterusnya kita menaiki bukit sofa ya. Kemudian Rasulullah SAW di sana di sofa, Rasul berdiri agak lama menghadap kiblat, berdoa dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah hajama. Terus baca seperti itu ya, semampu kita. Kemudian beliau Rasulullah berdiri agak lama di sana, mengangkat tangan cukup tinggi, tangannya diangkat sehingga dalam satu riwayat terlihat ya putihnya ketika Rasulullah ketika beliau berdoa di sofa. Nah, kemudian dari sofa berjalan menuju Marwah. Berjalan biasa. Silahkan perbanyak doa, tasbih, tahmid. Jangan ngobrol ketika dalam keadaan sa'i. Karena memang perjalanan sa'i ini agak jauh ya. Sofa Marwah itu kurang lebih, jaraknya itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya, sekitar 500 meter, 450 meter lah kurang lebih ya. Ya, jadi berjalan biasa, perbanyak doa, tasbih, tahmid, baca Quran atau apa silahkan. Nanti sampai ketemu bapak-bapak ada fal atau batas lampu hijau. Dari lampu hijau ke lampu hijau disunahkan buat bapak-bapak ramal atau lari kecil ya. Kembali lari kecil. Sekali lagi, kalau memang padat cukup isyarat saja. Ya, antara pal hijau, antara lampu hijau ke lampu hijau. Robbighfir warham innaka antal. Terus baca sampai berapa kali bacanya monggo ya, lihat situasi. Begitu lampu hijau selesai, berjalan biasa kembali, kemudian naik bukit Marwah. Kembali kita mencontoh Rasulullah SAW, di Marwah beliau berdiri lama juga. Hampir mirip waktu di sofa tadi. Agak lama atau agak kurang sedikit waktunya, tinggal lihat situasi nanti. Beliau menghadap kiblat Ka'bah Baitullah seperti tadi di sofa, beliau mengangkat tangannya tinggi. Ya. Tangannya agak tinggi, dan setelah itu berdoa dan lain sebagainya. Kemudian beliau turun lagi dari bukit Marwah menuju bukit Safa lagi. Dan beliau bertemu lagi nanti dengan lampu hijau lagi. Kalau sekarang ini ada lampu hijau. Nah, kemudian ramal lagi bapak-bapak, ramal lagi sampai lampu hijau selesai, kemudian berjalan lagi, ya berjalan lagi biasa, kemudian naik ke bukit Safa lagi. Dan dilakukan seperti itu sebanyak 7 kali. Ingat, kalau ketika tawaf, 1 kali itu kan dihitung dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Tapi ketika sa'i tidak dari Sofa Marwah ke Sofa, tidak. Tujuannya itu adalah Sofa ke Marwah terhitung 1. Dari Marwah ke Sofa terhitung 2. Sekali lagi, bukan Sofa Marwah Sofa satunya, tapi Sofa Marwah itu 1. Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, dan seterusnya. Sehingga nanti berakhirnya di mana? Di Marwah ketika 7 hitungan selesai. Atau 7 putaran selesai. Apa yang dilakukan setelah itu? Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ihram kita.
pengakhir umroh kita apa? Tahallul. Ini pekerjaan yang ketiga, tahallul. Ya, pekerjaan pertama niat, pekerjaan kedua tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah, ketiga adalah sa'i, ditutup dengan tahallul yaitu isyarat menggunting minimal 3 lembar rambut ya. 3 lembar ini isyarat saja. Nah, jangan terlalu panjang, cukup seujung buku jari saja. Abah ini kepotongnya 4 atau 5 atau 6, tidak apa-apa, tidak perlu dikembalikan. Intinya minimal paling sedikit setidaknya 3 lembar. Nah, setelah itu tentu saja ini bukan pekerjaan yang keempat, ini tertib. Tertib ini dimaksudkan adalah tata urut. Ini harus berurutan, ya, mengawalkan yang di depan dan mengakhirkan yang di belakang. Tidak boleh kita misalnya tawaf dulu baru niat. Tidak boleh dulu tahallul baru sa'i. Maka harus tertib urutannya, berniat, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul, tertib. Itu saja pekerjaan kita. Ya, umroh selesai. Umroh selesai, maka Abah membuat sesi umroh ini kedua. Haji yang pertama, karena umroh ini hanya pekerjaannya. Sekali lagi, ihram, niat di mikot. Mikotnya di mana? Sudah ditentukan tadi, ya. Ada di Qarnu Manazil atau dari Yalamlam. Kalau gelombang kedua, pesawat kita menuju langsung ke Jeddah. Tapi kalau gelombang ke-1 itu beda lagi, mikotnya bukan di Qarnu Manazil atau Yalamlam, tapi di Bir Ali atau Abyar Ali atau di Sumur Ali. Kalau memang landing kita di Madinah, yaitu gelombang yang pertama. Ihram di mikot 1, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, ditutup dengan tahallul, selesai. Sangat simpel, sangat sederhana ya. Ingat, yang perlu diingat Bapak Ibu selama ihram, awas. Abah ingin selalu menekankan selama ihram jangan sampai berbuat-buat atau apa ya. Ya, nilai ihram kita ini berkurang gitu karena mungkin bicara yang tidak penting, bahkan cenderung sedikit kegibah, Masya Allah ya. Ketika melihat yang memang yang tidak pantas kita lihat, palingkan wajah kita, istighfar. Ya, jaga larangan-larangan ihram. Bagaimana bah kalau lupa? Gitu kan, kalau lupa, ingat, Allah ampuni bagi yang lupa, betul-betul lupa, uzur berarti. Tapi kalau memang sengaja, biarin apa-apa, nggak apa-apalah, nanti paling bayar dam. Nah ini masalah ya. Jadi kalau terlupa cukup istighfar ya. Tidak perlu kita harus memotong hewan atau apa, kalau memang betul-betul terlupa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan haji, ingat bahwa umroh ini tidak berdiri sendiri. Umroh ini dikaitkan dengan ibadah haji. Tidak boleh Bapak, Ibu ketika datang saat di musim haji seperti besok kita ini, kemudian pulang aja ke tanah air. Di samping memang tidak boleh penerbangan dan lain sebagainya secara aturan, secara hukum juga tidak boleh. Karena umroh kita ini bukan berdiri sendiri ya. Maka nanti kalau misalnya kita qadarullah, insya Allah ya, kita dapat gelombang kedua atau gelombang ke-1 setelah umrah selesai, tunggu waktunya sehari, 2 hari, seminggu, 10 hari, tergantung jadwal. Sampai kapan? Sampai tibanya yaitu hari 8 Zulhijjah. Ya, ini teknis kalian saja ya. Kita Abah bicara teknis saja. Jadi selama menunggu dari umrah selesai sampai ke 8 Zulhijjah apa saja, Bah? Abah cuma menekankan satu hal. Ingat, jangan terlalu diporsir. Saking semangatnya apapun dilakukan, jangan. Ya. Beribadah ke Masjidil Haram, itu yang penting. Ya. Kemudian hal-hal yang lain terkait afwan, shopping dan lain sebagainya, jangan dulu berpikir ke sana. Jangan diporsir, ingat ibadah haji tanggal 8 Zulhijjah di depan mata. Persiapkan fisik yang fresh, kesehatan yang cukup ya. Jangan sampai di sini diporsir, lelah ketika haji jadi payah kan begitu. Nah, maka atur-atur tenaga, atur-atur waktu. Bapak Ibu yang bisa menentukan, yang mengaturnya harus seperti apa. Banyak beristirahat, minum yang banyak. Awas Pak Bu, ini teknis sedikit. Banyak sekali saudara-saudara kita di sana, karena memang perlu diketahui, insya Allah musim haji kali ini kita masih musim panas. Jangan lupa perbanyak minum.
sangat dianjurkan perbanyak minum air zam-zam. Untuk apa? Mengurangi dehidrasi. Karena sekian persen medis menyampaikan ini syariat ya. Orang yang sakit di sana itu rata-rata karena kekurangan cairan. Maka kemanapun pergi, jangan seperti di kita ini. Kita kan kalau pergi mana-mana bebas ya. Ke sana itu Pak, Bu, diharapkan walaupun kita berkunjung ke kamar saudara kita, berkunjung ke lobi atau kemana, satu botol air mineral lah, ukurannya seperti itu ya, itu bawa 5 menit, 3 menit, teguk, 1 atau 2 teguk ya, pokoknya perbanyak minum, jangan lupa buah-buahan ya. Awas, sebelum haji jangan terpikir yang lain-lain. Aduh, saya pulang harus bawa ini untuk si Anu, aduh saya harus bawa ini untuk si itu. Tidak, fokus untuk haji. Qadarullah ada waktu, rezeki ada mangga kalau haji sudah tuntas ya. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat simpel, sederhana, dan insya Allah bukan sekedar hafal, Bapak Ibu pun akan memahami tentang makna di balik umroh. Kemudian nanti barangkali Bapak Ibu juga ingin tahu ya tentang bagaimana sejarah syai, sejarah tawaf dan sebagainya, insya Allah nanti kita akan bahas dalam waktu dan kesempatan yang lain. Jaga kesehatan dari sekarang, insya Allah berapa lama lagi kita akan menjalani kegiatan ibadah haji ini. Olahraga ringan-ringan, jalan kaki dan sebagainya. Hitung-hitung latihan tawaf, sa'i, terutama ya untuk mereka, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin kali pertama. Karena Abah melihat juga ada saudara-saudara kita peserta manasik ini yang sudah berulang kali, baik umroh ya, terutama umroh nih. Aku perhatikan sudah banyak, artinya sudah paham lah kondisi di sana. Tapi mungkin bagi yang pertama kali, ya ingat jangan diporsir juga dari sekarang. Ya cukup olahraga ringan lah, jalan kaki atau apa saja, ukur kemampuan kita. Yang mampu, yang tahu kondisi kita sendiri. Ya dilatih, jaga kesehatan. Tentu kita berserah diri kepada Allah, tawakal sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan seluruh niat hamba. Apa? Melaksanakan ibadah haji ini. Ya Allah, beri kemudahan ya Allah. Terus banyak berdoa ya. Jangan takabur, wah nggak apa-apalah. Awas, hilangkan rasa takabur. Tawakal kepada Allah, banyak doa ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan hamba ya Allah. Ketika pelaksanaan ibadah hajinya, capek, letih, ya Allah beri kekuatan hamba. Begitu. Karena perjalanan haji itu seperti itu. Jadi minta kepada Allah tidak merubah perjalanannya, tapi rubahlah kekuatan hamba, begitu. Artinya tambahlah kekuatan hamba sehingga bisa menjalankan tahapan haji ini sampai dengan selesai. Yang tentu tadi sudah Abah jelaskan, dimulai dari umroh, menunggu berapa hari sampai haji. Setelah selesai baru nanti kita mengenal yang namanya tawaf wada. Kalau sudah selesai haji, ya. Nah, tawaf wada kapan? Tentu kita melihat jadwal ya. Kalau yang gelombang pertama setelah tawaf wada kan terbang ke Indonesia. Nah, gelombang kedua seperti kita insya Allah setelah tawaf wada kita tidak pulang dulu. Kemana? Kita ke Madinah, singgah di kota Nabi, yaitu di Madinah selama 8 atau 9 hari. Baru dipulangkan ke tanah air. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, sekilas info, sekilas penjelasan tentang umroh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.